Nah, Jawharatul Tauhid inilah yang dikomentari oleh Mbah Fadol dan komentarnya sangat luas. Persis saya juga ingin mengkaji ini, Dik. Tipologinya persis Cuman ini. bukan ngaji doang. Mbah Fadol itu membaca karya-karya Leo Tolstoy, karya-karya Immanuel Kant, karena dikutip di dalam Ad-Durrul Farid. Coba, apa ada ilmu kalam yang seupdate itu untuk zamannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali di Kilatan Podcast, ngaji Kitab Turos Ulama Nusantara. Ulama Nusantara. Hari ini pembahasan agak berat, biasanya kan nahwu tentang berbagai kitab-kitab, misalnya kitab praktisi, kitab organisasi kemarin. Hari ini kita akan membahas ketauhidan. Pas, itu sesuai dengan perilaku yang selama ini saya lakukan di bulan Ramadan. Kayak ketauhidanmu rendah ngono. Lah, itu kan pandangan orang, hanya sekilas, tapi sebenarnya ya nggak segitunya. Nggak, misalnya ini, kamu ketinggalan HP, ketinggalan sholat, abotan sing diamu. Lah, ya sholat toh, Bos. Masa? Aku itu ojo sampai. Meskipun awak dhewe iki dianggap orang belajar. Ya bener sih ketika sholat ada pikirannya nandi-nandi. Luar Tapi lek biasa. iso, kamu meskipun nandi-nandi ya kudu eling sholat. Luar Lah, biasa. ya apa sih sampean iki? Iki misalnya ya. Misalnya awakmu duwe wedhus. Iya. Bayi pas Jumatan. Oh, kate nglairno iki. Iya. Iya. Awakmu milih Jumatane apa ngurusi wedhus Yo iki? ngurusi wedhus. Aduh. Lho karena wedhus iki makhluk pangeran lho, Bos. Jumatanmu telat. Lho telat kan lek dibaleni apa. Makmu masbuk kok Yo, cari tauhide dukur, salate gak penting. Penting iku salat ngono lho. Sik mamane saiki sampean ya nyuwun sewu. Kata Jumatan. Iya. Marang ngono wedhuse sampean nglairno. Sampean milih sing ndi terus? Ya milih Jumatan, aku terus mlaku Jumatan. Lah terus wedhuse. Loh, gak duwe wedhus aku. Oh iya gak kabeh wong duwe wedhus. Alah wek wis selangen nak wis gak apa. Kok iso? Sama dene apa lah ngono? Loh, sapi duwe aku. Lah terus sapine? Lho, lek ana sapiku ngono-ngono tak jak Jumatan. Wah yo ngentek nggon. Ana Masa njaba. sapi dijai Jumatan mending ngeri jaen. Maksudnya iso naklukno sapi. Iya, ganggu sikile. Hari ini kita akan membahas ini loh. Melihat Tuhan ala Mbah Yai Senori. Ini nalar teologi Kiai Abdul Fadol Senori. Loh ini loh. Beliaunya Melihat Tuhan ala Senori ini loh. Ini nanti yang nulis ini akan datang ke kita ada Lora Kalau Abdul beliaunya Munim. kalau beliaunya nanti Lora itu sibuk biar saya aja yang Bahas ini. ya, Bang. Bahas Ya bahas wedhusku mah. Tak tutup min nama Nah, dia Srono. kita hari ini makanya kedatangan Lora Abdul Munim Khalil LC MAG. Ini wakil mundir 1 di Ma'had Ali Nurul Khalil Bangkalan. Ini jauh-jauh beliau dari sana. Langsung ini ya. Makanya ini tamu luar biasa ya kita tiap hari ya. Nggih. Lora. Alhamdulillah. Hari ini pembahasan agak berat ini. Karena terkait ketauhidan. Kalau pembahasan persiapan hari raya malah agak mudah. Agak mudah ngari ngechat ngono tok. Ngari golek panganan di toples. Hari ini, ini buat seluruh pemirsa TV 9, mungkin yang ini beliau kita manggilnya Lora Abdul atau Lora Munim atau Lora Khalil yang Mas Mutim aja. iya. Seno. Gampangan. Termasuk poromas berarti. Iya. Ini kita membahas profil beliau dulu, profil beliau yang memang beliau sudah ini sifatnya kajian. Nggih. Atau ini memang bentuk mentahnya langsung jadi atau bentuk mentahnya kitab karena ini kan catatan dari syarah Jawarot atau Tauhid. Iya. Nah, itu catatan dari syarahnya atau kita ke profil dulu atau kita ke Mbah Yai Abdul Iya, Fadol. jadi itu kajian lebih tepatnya. Oh, Kajian tentang Ad-Durrul Farid seperti itu. Oh, nggih. Jadi tentang syarah Jawharatul Tauhid. Ini karya Mbah Yai Fadol. Nggih. Mbah Yai Fadol biar Nggih. pemirsa tahu tentang Dulu ketika saya menemukan kitab Ad-Durrul Farid, ini saya tercengang. nggih. Ini menurut saya dan sampai saat ini adalah karya terbesar ulama Nusantara tentang ilmu kalam.
tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Gak ada yang lebih tebal dari karya Mbah Fadl gitu. Maka menurut saya ini penting dan saya terpanggil untuk mengenalkan salah satu mahakarya ulama Nusantara gitu ya. Apalagi terkait ilmu kalam, termasuk ilmu yang memang bukan untuk konsumsi umum gitu ya. Nah, ilmu kalam itu seperti kadang berfungsi seperti obat ya, bukan seperti ilmu fikih yang memang bisa di banyak penggemarnya dan dibutuhkan gitu ya. Biasanya kita kan di podcast ini, di podcast Kilatan Podcast ini mengenal ulama-ulama Nusantara itu kan lebih banyak masyarakat dan juga pemirsa itu kan tentang karomahnya, kejadukannya dan lain-lain. Kita hari ini beberapa hari itu membahas tentang memang beliau-beliau itu punya kitab-kitab, punya tulisan-tulisan, punya manuskrip-manuskrip, memang aktif sekali dalam penulisan yang itu disarai dengan model bisa diterima di Nusantara pada saat itu. Jadi Mbah Fadl ini sanadnya biar orang kenal Mbah Fadl ini siapa? Ya, jadi Mbah Fadl itu punya nama lengkap Abdul Fadl bin Abdus Syakur As-Senori. Tapi beliau sendiri itu lahir di Sedan, Rembang pada tahun 1917 dan wafat di Senori di Tuban tahun 1991. Jadi Mbah Fadl ini menurut saya salah satu kiai yang unik dan tidak biasa gitu. Karena kalau dirunut dan kita baca profilnya lebih lengkap, Mbah Fadl itu ternyata gurunya hanya dua. Ayahnya Ki Abdus Syakur dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sudah. Itu berarti sanad keilmuannya masih nyambung Nahdlatul Ulama lah karena memang ada Hadratus Syekh. Betul. Dan beliau pernah jadi pengurus di PCNU Tuban Selatan. Dulu di Tuban itu ada dua PC. Ada Tuban Kota sama Tuban Selatan. Tuban Selatan. As-Senori itu nama tempat? Iya, nama tempat. Oh, nama di tempat. Tuban. Nanti kayak sampean Al-Buradadi berarti. Ya, Amin kan, Al-Buradadi. Tapi kan kita bukan pengarang, memang ngarang aja. Menunjuk nama tempat. Berarti Mbah Fadl itu asli dari Rembang, dari Sedan Rembang, masuk menikah di Senori di Tuban. Salah satu karya beliau tentang ketauhidan yang muncul itu Ad-Durrul Farid. Nah, fi syarhi Jauharatit Tauhid. Jadi di dalam ilmu tauhid Sunni atau NU itu sangat masyhur nazam yang bernama Jauharatut Tauhid. Selain Aqidatul Awam. Aqidatul Awam kan untuk mubtadiin, untuk pemula. Nah, ada sebenarnya nazam lanjutan yang lebih luas. Itu namanya Jauharatut Tauhid. Nah, Jauharatut Tauhid inilah yang dikomentari oleh Mbah Fadl dan komentarnya sangat luas. Aqidatul Awam. Enggak, ini memang beliau sebenarnya kan kajian pendidikannya di Yaman. Ini saya bacakan. Beliau Gus Abdul Mun'im ini 26 Juni 85 padahal. Berarti kiai muda. Ini 70-an ini, Gus. Enggak, 60-an. Jadi beliau ini aslinya memang Bangkalan. Sampai hari ini di Bangkalan atau di Senori? Di Bangkalan, tapi kajiannya tentang Mbah Fadl, ulama di Senori. Memang beliau sempat di Yaman juga. Jadi profil beliau, sanad beliau ngaji pertama di rumah. Di rumah, kemudian ke Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Yaman sebentar, hanya sebulan. Setelah sebenarnya S1 saya di Al-Azhar.
Al-Azhar di Kairo. Ini malah Yaman 1 tahun Iya. yang jualan sajadah itu. Masya Allah. Itu bermasalah di imigrasi ya. Jadi lama di migrasi. Iya. Oh, malah yang lama di Al-Azhar. Di Al-Azhar. Oh, nggak ketemu waktu itu ya. Terus sama Oke. dek kono. Menora Al-Azhar ngono. Enggak kan, termasuk saya kan TKI waktu itu. Pasar Seng loh, Dek. Ya betul beliau kan memang studi min. Tertarik mengkaji tentang kitab-kitab ketauhidan dari Mbak Yai Fadol. Nggih. Itu apa sebenarnya yang poin-poin yang membuat Ya. berbeda dari atau memang di Nusantara ini cocok ini Oke. acaranya. Jadi di buku atau kitab Yai Fadol itu dia sangat peka terhadap isu-isu kekinian, utamanya isu-isu di zamannya beliau ya. Iya. Jadi beliau itu kiai tapi sangat terbuka dan sangat mengerti tentang modernitas gitu. Mengikuti zaman. Mengikuti zaman, betul. Termasuk itu yang mengagetkan, Yai Fadol ini ternyata berkorespondensi langsung dengan Rosyid Ridho, muridnya Muhammad Abduh itu yang terkenal. Jadi pemikir atau majalah yang dikeluarkan oleh Rosyid Ridho dengan muridnya ini kan dulu memantik perlawanan terhadap kolonial di negara-negara Muslim di tengah masyarakat Islam. Nah, tapi Rosyid Ridho dengan gurunya Muhammad Abduh ini kan ditengarai dekat dengan Wahabi atau pemikirannya itu anti madhab, kira-kira begitu ya, gak mau madhab. Nah itu Mbah Fadol berkirim surat langsung ke ke Rosyid Ridho. Waktu itu Muhammad Abduh sudah wafat, jadi ke Rosyid Ridho. Artinya apa? Kiai-kiai tradisional kita yang ada di pesantren itu sangat intens berkomunikasi dengan pemikir-pemikir raksasa-raksasa pemikir di zamannya. Nggak hanya di pesantren saja ngaji kitab kuning aja, nggak begitu. Tapi juga update berarti ya. Tapi juga update. Karena pada waktu itu akses majalah, akses Iya, penulisan, akses kitab pun dulu sulit. Betul. Bahkan yang mengagetkan lagi, ini lebih saya kaget lagi ketika membaca Ad-Durrul Farid. Mbah Fadol itu membaca karya-karya Leo Tolstoy, karya-karya Immanuel Kant, karena dikutip di dalam Ad-Durrul Farid. Coba, apa ada ilmu kalam yang seupdate itu untuk zamannya? Itu selesai tahun 1965, berarti ketika PKI kira-kira ya. Itu kalau ngelihat kondisinya, ini dapat dari mana orang ini gitu Zaman-zaman bacanya Gestapo itu. Terus ada pemikir Mesir yang filosof juga, jebolan Sorbonne Prancis, itu dikritik di bukunya Mbah Fadol yang namanya Profesor Zaki Mubarak gitu. Artinya apa? Ini menurut saya kiai yang intelektual gitu loh. Kiai yang nggak biasa ini. Padahal gurunya hanya 2. Tapi ternyata Mbah Fadol itu memang menguasai bahasa Belanda, bahasa Inggris. Waktu kecil ini nakal Mbah Fadol. Gaulnya sama anak-anak company gitu. Jadi dia keluar off the track gitu ya, keluar jalur gitu. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zonanya kiai. Padahal abahnya itu kan kiai besar di mana? Di Sedan. Itu abahnya itu seangkatan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil, karena tercatat sebagai murid Syekh Nawawi Banten, muridnya Abu Bakar Sato Al-Bakri, juga murid dari Said Ahmad Zaini Dahlan. Sehingga saya juga agak heran jadinya ketika Mbah Fadol ini hanya punya 2 guru, wong gurunya raksasa semua. Tapi bisa update dari kalangan-kalangan pemikir Eropa, misalnya pemikir-pemikir itu luar. yang luar biasa. Tapi juga nggak lupa lokalitas. Beliau membahas tentang sunat misalnya. Apakah seorang muslim yang sudah sunat itu sudah sah keimanannya, dibahas di Ad-Durrul Farid.
terus membahas primbon ya. Iya. Gimana apa kiai-kiai kita yang yang jimat gitu kan, jualan jimat atau apa. Itu dibahas. Seneng primbon lah. Iya. Tapi memang berarti muatan pada waktu itu, muatan-muatan dari luar, pemikir-pemikir di luar Islam juga dikaji oleh dikaji. beliau. Sedangkan di dalam juga mengkritisi tingkat sosial masyarakat pada Iya, saat itu. Betul. Oh, berarti update sekali waktu itu. Update, makanya alasan beliau bergaul dengan apa namanya Simon. Apa bisa jadi Sinyo-sinyo. sinyo itu beliau mungkin Kalau cewek melate apa? ya kali ya. Nah, Noni. Cewek noni. bulan, Noni. noni. kopi noni enak di sana. Malah kopi. Mungkin alasan beliau bergaul itu mungkin menguasai bahasanya. Ah, iya. Betul. Jadi wah, luar Dan biasa. beliau termasuk ini apa sangat cerdas, mungkin jenius. Iya. Karena kakaknya itu pernah memberi kesaksian saya dengan Abul Fadl itu berguru ke ayah itu. Namanya Abul Khair kakaknya ini. Tapi adik saya itu lebih cepat kalau ngafal. Dan bahkan dia hafal Quran 3 bulan. Mbah Fadl ini. 3 bulan berarti sebulan 10 juz kan. Iya. Nah, itu memang luar biasa orang ini. Benar. Karena di zaman itu juga mau bergaul dengan apa namanya Belanda yang kecil itu kan tidak mudah Nggak kan. mudah. Ada pasti ada ras yang ini berbeda. Kalau era-era di reformasi ke belakang standar Gus Dur lah ya. Karena betul, Gus Dur betul. itu membaca bukunya Karl Marx, membaca buku sosial, membaca Eropa, Cina dan lain-lain. Dan saya itu konfirmasi ke bukunya Immanuel Kant. Memang betul. Artinya redaksi yang beliau kutip kemudian diterjemah dalam bahasa Arab itu memang betul ngambil dari Immanuel Kant. Immanuel Kant. Luar biasa itu. Makanya era sekarang kalau saya mau bikin itu yang saya akan kritisi Nietzsche dan Socrates. Jadi, dengan model tauhid pelawak. Terus di dalam itu nanti beliau juga mengkritisi teori emanasi itu kalau di filsafat. Oh. Iya. Jadi filsafat di era itu juga beliau kritisi. Nah, makanya ini kata anak sekarang di luar nurul. Harus fikri memang. Karena kan ini konteksnya kita bicara kiai tradisional di pesantren gitu ya. Bukan kiai yang akademik, bukan. Benar. Tapi bisa segitunya. Kecuali waktu itu ada Kiai Google barang kan Ah, agak mudah betul. ya Luar biasa. carinya agak mudah. Tapi beliau lah yang luar biasa mengkaji kitab dengan paduan dari filsafat dan lain-lain yang beliau kritisi dari ketauhidan itu. Itu kan tidak mudah untuk mengejawantahkan dan untuk mengcounter pemikiran-pemikiran yang mungkin menurut beliau salah pada waktu itu. Nah, itu keterangan beliau akan diitba atau di dasarnya dari mana saja yang Betul. Kemudian kalau kita bicara tentang referensi Nih. gitu ya. Ini juga saya geleng-geleng kepala juga ini. Dapat dari mana ini Mbah Fadl? Karena seperti kitab-kitab yang beliau jadikan maroji itu kitab-kitab babon dalam ilmu kalam. Semisal Al-Mawaqif lil Iji misalnya. Syarhul Maqasid li Taftazani. Kemudian Asy-Syamil lil Imamul Haramain. Mungkin saya belum keliling gitu. Itu di pesantren-pesantren kita nggak ada yang nyentuh atau mungkin di koleksi di perpusnya nggak ada. Nggak ada. Nah, beliau nyari di mana ya? Nah, itu Harus luar dua biasa. dulu loh zaman biasa. Angel loh ada. Itu yang luar biasa. Jadi bahkan saya yang lumayan intensif lah ngaji ilmu kalam, itu ada beberapa karya yang tidak pernah saya tahu kecuali setelah baca Ad-Durrul Farid gitu loh. Ada contohnya karya yang Iya, Itu. seperti karya-karya yang dari Maghrib gitu ya, dari kawasan barat Islam. dari Maroko. Seperti karyanya siapa? Ibnul Arabi misalkan. Ataupun karya-karya beliau agak nyebrang di beberapa tema itu nyebrang ke Maturidi. An-Nasafi beliau baca, kemudian ya karya-karya
tokoh-tokoh tokoh-tokoh Maturidi. Kita kan akrabnya dengan Asy'ari. Nggih. Mazhab akidahnya, tapi beliau itu nyebrang. Berarti Mbak Yai Fadol itu di zamannya sudah kajiannya sudah luas sekali, seluruh kajiannya. Ensiklopedis. Nah, itu kan tidak mudah meramunya. Betul. Untuk menjelaskan ke orang pada zamannya, kalau mungkin era sekarang kita masih ini referensi ini kita masih bisa cari, ini referensi ini masih bisa cari. Zaman dahulu mungkin beliau kan meramunya bagaimana ini karya bisa diterima dan bisa dipahami oleh para santri. Betul. Ini yang luar biasa juga, Mas. Jadi ketika beliau dikepung oleh data ya, beliau itu bisa tetap ilmiah dan membawa akidah Sunni. Semisal dalam kasus perang Jamal, perang Siffin, itu kan banyak beberapa sejarawan kita itu terombang-ambing oleh kepungan data. Banyak yang kemudian tidak sejalan dengan Sunni. Ada yang membela Ali kayak gitu loh. Ada yang menyudutkan Muawiyah. Nah, Abul Fadl As-Sunuri ini luar biasa menurut saya. Beliau tetap dingin, halus mainnya gitu. Taka-tiki gitu. Jadi tiki-taka sangat indah gitu. Sangat indah. Kayak Barcelona. Walaupun memang menurut saya ya beliau mengenyampingkan beberapa data yang sensitif, yaitu kan demi untuk menjaga para sahabat Nabi kan. Tapi kan seni penulisan beliau luar biasa. Itu luar biasa. Beliau itu sejarawan karena selain menulis Durul Farid, beliau kan pernah nulis Ahlal Musamaroh, kisah tentang Wali Songo yang dibaca kalau bulan puasa itu. Itu karya beliau, Ahlal Musamaroh, tentang Aulia Tis'ah. Fi Tarikh Aulia Tis'ah itu beliau yang nulis dalam bahasa Arab. Belum ada loh yang nulis bahasa Arab tentang kisah Wali Songo. Ya ada, tapi biasanya kan kalau di wali-wali itu ya buku-buku bahasa Indonesia itu yang ada gambar-gambarnya. Jadi memang keahliannya di sejarah, di antaranya itu. Nah, ini kan yang jelas kalau beliau sedikit loncat ke ulama-ulama yang cenderung waktu itu Asy'ariyah, beliau itu kan pasti memancing kontroversi dari penulisan beliau. Betul. Nah, dari kontroversi itu apakah cara beliau juga melalui penulisan juga untuk mengkanternya? Yang jelas karya-karya beliau kan sedikit kontroversi di eranya. Betul. Nah, pada saat di eranya kan beliau sudah membahas tentang filosof-filosof Eropa dan lain-lain, dan yang pasti kan ada kontroversi dan yang tidak biasa di kalangan Nahdiyin, mungkin belum biasa di kalangan santri lah. Beliau waktu itu apakah ada catatan khusus di kitab beliau? Ya, memang setelah atau pasca As-Sunuri saya belum mendapatkan gitu ya. Apakah ada kiai kita yang kemudian mengkantar beliau gitu ya. Tapi kalau pendapat-pendapat kontroversialnya ada, di antaranya beliau mengkritik Nahdlatul Ulama. Iya, artinya lembaga atau organisasi yang didirikan oleh gurunya sendiri kan. Itu. Tapi yang dikritisi itu hal-hal yang memang menurut beliau agak lain dari masa saya gitu loh, mungkin pandangan beliau itu. Iya, karena memang dulu juga terkenalnya Hadratus Syekh itu juga mengkritisi lembaga besar juga. Ada salah satu kitabnya Kaful Awam yang mengkritisi syarikat Islam pada saat itu. Betul. Mungkin memang jadi itu dinamis. Ciri-ciri orang ulama itu kalau memang ada yang tidak cocok secara pemikiran beliau, kayaknya gatel kalau enggak gitu kan. Karena kan pemikiran apa yang beliau baca, apa yang beliau alami akan beliau tuangkan. Terlepas antara kontroversi cocok dan tidaknya itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana takzimnya dan bagaimana teknik ngurmatnya Mbah Fadl ke gurunya, itu juga tidak biasa.
Waktu mau berangkat ke Tebuireng setelah ayahnya meninggal, Kiai Abdus Syakur wafat pada tahun 1940. Itu beliau kan dapat warisan, bagi-bagi warisan kan. Beliau jual semuanya warisannya, kemudian dibawa ke Tebuireng, dikasihkan atau diberikan ke Hadratus Syekh. Beliau hanya nyimpan sekiranya bisa bertahan 3 tahun di Tebuireng. Jadi seluruh warisannya itu dihadiahkan ke Hadratus Syekh untuk kemaslahatan pesantren Tebuireng. Begitu. Makanya beliau bisa secerdas itu. Ini mungkin juga jadi teguran buat kita bagaimana cara berguru yang benar gitu loh mungkin. Kan jarak seperti itu. Itu luar biasa menurut saya. Rata-rata pendidikan mungkin yang kita cari sing gratis. Gratis. Ikut keep gitu. Iya. Jadi memang ciri khas ulama-ulama Nusantara zaman dahulu itu sekeras apapun dengan gurunya, itu takzimnya jauh melebihi sifat pendapat kritis beliau. Betul. Jadi nggak ada mantan guru. Nah, tetap. Bahkan nggak ada gurunya pun. Andaikan itu kemarin itu ada sebuah karya gurunya atau ada baju gurunya yang di bahkan kalau Syekhona kemarin itu bilang ada kuda yang dinaiki dan harus turun karena jangan-jangan nanti keturunan kuda gurunya. Itu kan saking takzimnya di zaman-zaman dahulu. Itu dari karya Mbak Yai Fadol ada manuskrip yang ditemukan atau memang versinya lengkap atau banyak sekali manuskrip dari beliau? Menurut data yang saya baca itu sebenarnya Mbah Fadol itu model kiai yang ketika mau ngajar nulis itu seperti ayahnya Mbah Gusmus, Mbah Bisri. Mbah Bisri itu kan setiap mau ngajar dia pasti nulis sehingga produktif. Mbah Fadol seperti itu. Setiap mau ngajar nulis dulu syarahnya kayak gitu. Umpamanya mau ngajar alfiyah sehingga alfiyah itu dari tulisan Mbah Fadol itu banyak sekali naskahnya, bukan hanya satu. Karena mungkin tahun ini selesai ya satu naskah. Besok mau ngajar alfiyah lagi, beliau nulis baru. Naskah lagi. Dan itu ada di murid-muridnya. Gitu. Itu hebatnya Mbah Fadol. Itu sangat hati-hatinya. Karena takut pengajarannya mungkin ada yang terlupa dan ada yang dan efeknya beliau jadi produktif. Itu efek positifnya itu. Kalau sampean kan setiap belanja ke tetangga nulis. Ya. Ini enggak, ini mau ngaji nulis. Sampean sampai tulisan belanjanya kan banyak. Itu yang banyak itu istri saya. Dikit. Rokok cukup. Ada karya beliau atau manuskrip bahasa Arab dari Mbak Yai Fadol yang bisa kita baca di kilatan pagi hari ini? Baik, kebetulan saya Ad-Durrul Faridnya tidak bawa, tapi saya bawa tentang risalah Ahlus Sunnahnya. Dan ini risalah sudah dikoreksi oleh ulama-ulama yang hidup di masanya. Seperti banyak ada disebutkan di awal di karyanya. Bahkan dianjurkan dalam muktamar Semarang pokoknya Jawa Tengah itu bahwa karya Mbah Fadol ini layak untuk dijadikan kurikulum di pesantren-pesantren. Ya memang selayaknya dari kemarin itu kajian kitab-kitab turos dari ulama Nusantara itu cocok peka zaman sampai era sekarang. Makanya dari nalar teologi Mbah Yai Fadol karya beliau yang menulis ini biar dicatat nanti. Ini akan kita kaji habis loh ini belum kajian ini belum. Ini kita ingin kilatan dulu. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Setiap kebaikan terdapat dalam ikut
ulama-ulama salaf. Wa kullu syarrin, dan setiap keburukan itu fibtida iman khalaf, dalam perkara baru yang dibuat-buat oleh orang-orang yang setelah salaf. Wa kullu hadyin lin nabi qad rajah fama ubiha fa'al wada malam yubah. Wa kullu hadyin, setiap petunjuk lin nabi, bagi nabi, qad rajah, itu sudah jelas, sudah unggul. Fama ubiha fa'al, apa yang diperbolehkan oleh nabi lakukan. Wada malam yubah, dan tinggalkan apa yang tidak diperbolehkan. Fatabi'is sholiha mimman salafa, ikutilah orang-orang soleh dari ulama salaf. Wajanibil bid'ata mimman khalafa, jauhi perkara bid'ah yang muncul dari orang-orang setelahnya. Aqulu, saya katakan, lamma amarul musannif bi ayyakunal mar'u ala ma kana alaihi khiyarul khalqi, ketika musannif menganjurkan atau syair menganjurkan agar kita mengikuti orang-orang baik dari ulama salaf, faka'annahu tawajjaha alaihi su'al manhum, maka sekarang pertanyaannya, siapa mereka itu? Ulama salaf yang dimaksud dalam syair ini siapa? Faqala idza aradta bayana ma aradtuhu biqauli khiyarul khalqi fa'lam annal murada bihim humus salaf. Kalau yang dimaksud dengan generasi terbaik, maka ketahuilah itu adalah ulama salaf. Wa innama umirta bimulazamati ma kanu alaih, yang diperintah kepada engkau agar engkau melazimi ma kanu alaihi, apa-apa atau tradisi yang sudah berlaku dari ulama salaf tersebut. Li'annal khaira kullahu mahsurun fit tibaihim, karena kebaikan itu terringkas atau tertutup kecuali di dalam mengikuti ulama-ulama ini. Faman fatahul iktida fatahul ihtida, siapapun yang terlewati epot al iktida opo anut, kalau nggak bisa ikut mereka maka akan tertinggal dan tidak mendapatkan petunjuk. Fatahul ihtida. Wa anna syarra kullahu hasulun fi ibtida'i man ta'akhkhara minal khalafis sayyi. Ketahui, dan sesungguhnya keburukan itu terdapat dalam bid'ahnya orang-orang khalaf. Alladzina adha'us salata wattaba'us syahawati. Mereka-mereka yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Itu yang dimaksud dengan khalaf. Wal muradu bis salafi, kemudian di sini dijelaskan lagi, wal muradu, adapun yang dimaksud bis salafi dengan ulama salaf, as-sahabatu wattabi'unah, iku piro-piro sahabat, wattabi'unah lan piro-piro wong kang anut sahabat. Watabi'uhum khususan al-a'immatal arba'atal mujtahidin, utamanya imam yang 4, Maliki, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan jadi Ahmad bin beliau Hanbal. detail menyebutkan beberapa cara untuk mengetahui ulama salaf. Betul. Jadi al-a'immatal arba'ah, didetailkan lagi. Makanya di sini kemudian beliau terpanggil kan untuk berkorespondensi tadi dengan siapa, Muhammad Abduh dan muridnya Rusyid Ridho. Apa benar mereka itu mengajak orang anti mazhab? Toh kebaikan itu fittibaihim gitu kan, malah yang ikut mereka. Wa kullu hadyin mansubin lin nabi fa innahu qad rajah ala man yunsab lahu minal aqwali wal af'ali wal i'tiqadat. Jadi sudah jelas semua yang dinisbatkan kepada Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi itu sudah jelas. Minal aqwal, bayani saking piro-piro pengucapan Nabi, dawai Nabi, wal af'al, penggawean Nabi, wal i'tiqadat, dan piro-piro i'tiqadi. Fa afdalul ahwal ahwaluhu allati lam takun mansukhatan wala maksudan biha bayanal jawaz.
Nah, sebaik-baik perilaku ya perilaku Nabi. Selama itu belum dinasakh atau Nabi yang dimaksud dari perilaku Nabi itu al-jawaz, boleh saja. Jadi perilaku Nabi itu kan tidak semuanya kita tiru gitu. Nah, sulit. Ada yang khususiyah namanya, itu yang dimaksud. Nah, yang tahu khususiyah siapa? Ulama. Makanya tidak bisa tidak kita itu harus ngaji pada ulama. Betul. Pada kiai, pada para asatid seperti itu. Karena Gak kalau mungkin semboyan kita cukup Al-Quran dan hadis itu bohong. kembali pada Al-Quran dan hadis itu kan masih mentah gitu. Nggih. Terus siapa yang nafsirin nanti? Nggih. Itu katanya ulama apa? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya kayaknya benar. Padahal itu dimaksudkan di bawahnya kebatilan sebenarnya. Itu kalimat yang nggak menyesatkan. Kalau dilihat dari kalimatnya. Nggih. Tapi dari kelakuannya, daripada kita bingung mikir kayu dibuat apa, kan lebih baik kita langsung beli mejanya. Jadi kan tahu manfaatnya. Lah ulama itu setidaknya mempermudah Betul. meneladani Nabi dengan mencontoh ulama biar agak lebih mudah kan. Karena pewaris ya. Nah, Al-ulama warasatul anbiya. Dan itu sebenarnya ada agenda terselubung dari ungkapan apa kembali kepada Al-Quran dan hadis supaya kita terputus dari salaf kita gitu. Gitu. Akhirnya kan orang-orang ini sudah mulai tidak percaya ke kiai, ke ustadz. Nah, nanti kalau sudah gitu mereka aja ikut saya aja. Saya itu langsung ke Al-Quran dan hadis. Nah, sebenarnya itu akal bulus itu. itu kajiannya langsung kitab terjemah dibaca bareng-bareng terus Seperti ditafsiri bersama-sama. Iya. Itu. Efek orang dalam kali ya. Jadi sebenarnya beliau-beliau berarti zaman dahulu dari zamannya Mbak Fathol, dari terdahulu dari Syekhono, dari terdahulu itu memang mengcounter itu juga sudah ada yang tidak ikut ke sahabat, tidak ikut ke ulama-ulama tertentu. Jadi mereka langsung kepada ada yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan macam-macam dari memang alur pemikiran manusia sebenarnya yang mengkelompok-kelompokkan ke sana. Nah, ulama yang mengarahkan ke sana. Bahkan Mbak Fathol sudah beberapa poin tadi sudah menjelaskan tentang ulama salaf, tentang harus ikut ulama salaf, harus ikut Mazhab arba'ah, Iya. mazhab 4 seperti itu. Karena kenapa harus mazhab 4 itu? Karena yang 4 ini teruji gitu. Teruji dan ibarat bangunan itu bangunnya sudah garansi gitu loh. Kamu aman loh kalau masuk ke rumah itu, nggak akan roboh gitu. Jadi mazhab itu disebut mazhab itu bila bangunannya sudah sempurna. Artinya di sana secara keilmuan itu sudah lengkap, usul fikihnya ada, tafsirnya ada, nahunya ada, balaghahnya ada, itu baru disebut mazhab. Ketika nggak begitu, ya itu ugal-ugalan gitu. Itu sudah kalau kajian itu dari beberapa teori itu sebenarnya teorinya sudah teruji. Teruji. Mungkin mereka itu menganut mazhab Malabi kali ya. Bu. Apa itu? Ya Jenderal Malabi. Itu perang. Jadi bukan alasan apa fanatik sebenarnya, tapi memang ulama-ulama atau kiai-kiai kita itu saking asihnya ke penduduk Indonesia nih, ayo ikut ini aja, ini sudah jelas kayak gitu loh. Bahkan ulama-ulama Nusantara itu mencarikan metode kayak usul fikih itu kan mencarikan metode supaya hal yang mungkin tidak sama dengan kajian-kajian di luar dicarikan yang sedikit sama atau mirip dan lain-lain. Diformulasikan. Diformalisasi untuk di Nusantara biar cocok. Karena kan pada waktu itu sulit dek, tahun-tahun 70, tahun 80. Sama nuripe kapan sih? Oh Mas Ando ya cek tas ade ya.
Ini Gus, memang kajian dari kemarin. Kalau kajian kita kaji orang-orang baik itu kayak gak ada selesainya. Karena memang kebaikan itu kayaknya nggak selesai. Semua orang itu kayaknya ciri-ciri ulama itu kayak semua santrinya dekat. Nah itu cirinya, saya dekat dengan beliau, cerita bahwasanya dia supirnya, dekat dengan beliau, sering dipanggil beliau padahal memang candalem. Pokoknya semua santri-santri itu terasa saya yang paling dekat. Berarti kan beliau bisa memformulakan akhirnya dari kajian-kajian itu. Jadi dari jamaah-jamaah yang datang sampai muncullah karya-karya beliau yang memudahkan santrinya untuk belajar tauhid, belajar nahwu, belajar semua. Jadi itu. Ini dari situ muncullah sebuah karya yang jenengan tulis dalam buku ini. Ini buku ini bisa nanti dibeli di mana kalau cari atau di online? Itu bisa dibeli di Shopee, ada di lengkap di e-commerce. Biar Shopee letter kita kan Ini kan dicetak oleh Sohifah. Sohifah itu ya percetakan sudah nasional. Jadi untuk yang era sekarang yang sulit baca kitab kitab dulu mungkin pemahamannya nanti juga sulit. Lah ini pemahaman yang lumayan sudah diterangkan dengan versi yang sekarang dan tulisannya sudah bahasa Indonesia. Bisa dibaca ya, Dik ya. Oh, bisa dibaca kalau sampean dikasih maksudnya ketika Eris maksudnya diketik kayak iso diwaca. Jadi ini kutipan-kutipan dari ini kayaknya tidak hanya sekedar kutipan. Jadi dari kutipan kitab Tauhid dari Mbah Fadol. Kemudian saya kaji. Ini sudah ada kajiannya, sudah ada penjelasannya. Persis saya juga ingin mengkaji ini, Dik. Tipologinya persis ini. Bukan ngaji yo. Mengaji. Mau saya tulis seperti ini, Dik. Persis ini, Dik. jadi Gus, tentang keunikan dari memang karya-karya beliau ini kan pasti unik-unik di antara penulisan-penulisan beliau yang menggabungkan filsafat-filsafat Eropa dan lain-lain. Sebenarnya memang karya ulama itu kan pasti punya keunikan lebih yang bisa diajarkan kepada santri lebih mudah. Kalau misalnya kita sendiri yang mengkaji kata jenengan tadi, mulai dari majalah, buku, berbagai kitab seluruh dunia, itu kan lebih baik mengkaji miliknya Mbak Batel kan sudah merangkum semuanya. Nah, itu kesulitan jenengan waktu mengkaji ini dan membuat kajian-kajian khusus tentang kitab dari Mbak Fadol. Kesulitannya mungkin tebalnya itu ya. Itu beberapa jilid. Makanya saya bilang bukan. Satu jilid, cuma saya bilang tadi ini karya ilmu kalam terbesar di Nusantara. Coba deh jenengan cari ya. Ada nggak ulama atau kiai kita yang ngarang ilmu kalam sampai 400 halaman? Itu versi cetak di Maktabah Al-Anwar Mbah Maimun. Tapi yang di versi Sonori sendiri itu lebih tebal karena tulisan tangan. Lebih kuno, iya. Kalau yang versi Mbah Maimun di Al-Anwar itu sekitar 400 halaman. Dengan tulisan yang agak kecil. Itu tulisan kunonya masih dan harus sabar. Jawa apa Arab? Arab. Sudah Arab sudah. Nah, itu juga keistimewaan Mbah Fadol, kata Mbah Maimun sendiri muridnya. Mbah Fadol itu bukan natik bil Arabiyah. Apa kata orang, bukan natif, dia nggak bisa berbahasa Arab itu kesehariannya. Tapi bahasa Arabnya beliau itu sangat baligh itu artinya balaghahnya tinggi, fasahah luar biasa gitu. Itu juga di luar nurul. Padahal beliau padahal beliau kayaknya mungkin pada waktu itu secara bahasa tapi secara penulisan beliau sudah kayaknya itu penuh dengan balaghah, mantek, ma'ani, semua lengkap tentang tulisan-tulisannya. Gus, ini pembahasan kita kan ini waktunya kan nggak panjang. Sebenarnya kita harus membahas ini lagi, tapi dengan episode yang berbeda. Nah, makanya
buat seluruh pemirsa. Saiki kok mari ya apa. Aku kadung seneng loh. Habis ini kita akan kaji lagi. Kemarin saya lihat podcastnya Nggih. Gila tadi nih. Jenengan lucu, kok sekarang jadi tegang gini? Apa gara-gara karena tauhid ini. Mohon maaf. Mboten. Saya memang apa ya takjub. Iya, seneng. iya. Oh, Masya Allah, Saya juga baru tahu. Betul. Beliau Karena itu ini tauhidnya rendah. Alhamdulillah berarti saya berhasil nyetrum nyetrumkan jenengan ke salah satu tokoh penting gitu ya. Kayaknya Alhamdulillah. butuh dibawa ke Tuban sampean dibawa ke sering Tuban. dek sana. Itu kan cari siwalan. Iya, sama siwa itu. Ini apa yang hari ini bisa dicatatkan, bisa di-share kepada seluruh pemirsa tentang karya Mbak Fadol ini, apa yang bisa diberikan? Ya. Jadi karya Mbah Fadol yang berjudul Ad-Durrul Farid ini menurut saya layak dibaca oleh mutawassit ataupun muntahi gitu ya. Orang-orang yang kelas-kelas lanjutan gitu. Dan saya berharap itu yang memang terjadi. Makanya saya menulis buku ini sebenarnya ingin mengenalkan gitu. Ingin lebih mempopulerkan baik di mungkin nggak hanya di kalangan santri tapi juga akademisi. Ini loh, kita harus pede loh dengan tokoh-tokoh kita. Jangan tokoh Arab terus atau teman-teman akademisi biasanya tokoh Eropa semua. Ini kita ini punya orang-orang yang super keren ini gitu loh. Mungkin karena Itu, mereka sulit mengkajinya. Yang ingin saya sampaikan melalui buku itu sebenarnya sederhana. Memang karya beliau ini keren banget. Jadi karya beliau ini di eranya sudah paham Eropa dan lain-lain, beliau kritisi dan lain-lain. Makanya dari kitab yang 400 halaman 400 halaman itu bisa dikaji daripada nanti beli bukunya yang sulit-sulit, karya yang tidak jelas misalnya kan, tidak jelas sanadnya. Kalau di Eropa kan nggak ada sanad di sana. Iya. Menurut pemikiran saya, biasanya kita kalau baca-baca bukunya itu kan menurut pemikiran Nietzsche, menurut pemikiran A, B, C. Tapi kalau dalam kajian kitab atau buku-bukunya santri itu kan menurut kajiannya itu double. Jadi bisa ke A, bisa ke B, bisa ke C, dan itu satu kajian. Makanya buat seluruh pemirsa dan juga sahabat-sahabat santri ini luar biasa. Kita harus mengkaji lagi tentang melihat Tuhan ala Senori. Ini nalar teologi dari Mbak Yai Abdul Fadol. Ini kan nggak nutut kalau pembahasannya ini, karena ini memang kan sponsornya banyak sekali. Jadi saat kita mengkaji Mbak Fadol, ini sponsor banyak sekali. Makanya buat seluruh pemirsa, kita akan ketemu lagi dengan pembahasan melihat Tuhan ala Senori, nalar teologi dari Mbak Yai Fadol di kilatan berikutnya. Makanya selalu nonton supaya tambah pinter. Kita santri-santri ini kan gak santri pekok ngono lho. Karena sudah dilakukan. Jadi biar kita tahu takjub itu karomahnya, kesaktiannya iya, itu memang ada, tapi beliau itu aktif dalam penulisan-penulisan dan karya-karya beliau dalam manuskrip itu banyak sekali. Itu dan mudah dipahami. Jadi itu saja. Pokoknya terus tonton Kilatan Podcast Ngaji Kitab Turos Ulama Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.